Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini kita dapat dipertemukan oleh Allah. Salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang teori kategorisasi sosial yang dikemukakan dan dikembangkan oleh Melvin Ledefleur. Teori ini sebenarnya bukan murni dari teori psikologi sosial, tapi teori dari ilmu sosiologi. Tapi dalam mempelajari psikologi kelompok, khususnya dalam psikologi sosial, itu juga kita bahas dalam perspektif psikologi sosial. Nah, dalam interaksi menurut Defleur, orang melakukan kategorisasi. Nah, kategorisasi yang terjadi ini, yang dilakukan oleh individu ini, membuat semua menjadi lebih sederhana dan bisa mudah untuk kita mengerti. Nah, artinya kategorisasi ini dilakukan karena kita membedakan diri kita dengan orang lain, khususnya dalam interaksi sosial. Nah, perbedaan tadi, membedakan kita dengan orang lain tadi, itu berdasarkan atas persamaan atau atas dasar perbedaan. Artinya persamaan saya dengan siapa, berbeda saya dengan siapa, atau dalam segi kelompok bahwa kelompok saya itu sama semuanya, dan kelompok yang outgroup itu bukan kelompok saya, berarti itu berbeda. Nah, apa perbedaan persamaan itu dalam hal apa? Itu tentunya dalam hal seperti yang sudah umum terjadi, seperti tempat tinggal, garis keturunan, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial, kekayaan, dan sebagainya. Nah, kalau kita baca secara umum, teori kategorisasi sosial ini sebenarnya merupakan sebuah permulaan yang lebih bersifat penjelasan-penjelasan daripada sebuah pembahasan-pembahasan yang lebih mendalam. Tapi untuk sebuah memprediksi atau sebuah landasan dalam melakukan kajian-kajian tentang interaksi sosial dalam kelompok misalnya, itu dapat sangat kita gunakan, dan juga bisa juga sebagai pedoman untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, dalam kategorisasi, orang yang kita anggap sama itu kita kategorisasikan sebagai in group. Nah, orang yang berbeda itu merupakan sebuah out group. Jadi misalnya A, B, dan C itu adalah in group karena ada persamaan dengan saya. Misalnya kalau A, B, dan C berbeda, itu adalah out group saya. Nah, seseorang pada saat yang sama bisa juga melakukan kategorisasi, bisa juga dikategorisasikan dalam in group atau dalam out group sekaligus. Hal ini artinya ada persamaan dan perbedaan yang ada pada setiap individu. Nah, kategorisasi dulunya, kalau sebelum zaman begitu berkembang seperti sekarang ini, kategorisasi itu banyak terjadi dalam dunia nyata, karena kenal memang secara fisik, dekat, tahu tempat tinggal dan sebagainya. Tapi dalam dunia maya, dalam dunia internet misalnya, dalam dunia menggunakan teknologi, itu juga orang akan melakukan sebuah kategorisasi dan berkumpul, maka mereka membuat grup-grup dalam dunia maya seperti yang terjadi dalam dunia medsos. Nah, selanjutnya, apa tujuan dari kategorisasi yang dilakukan oleh individu? Itu yang pertama adalah untuk melebih-lebihkan perbedaan antar kelompok. Jadi yang ditonjolkan adalah kelebihan-kelebihan dalam hal perbedaan antar kelompok, bahwa saya tidak sama dengan kelompok yang itu, saya tidak sama dengan orang itu, saya tidak sama dengan orang suku itu, contohnya seperti itu. Yang kedua adalah sebaliknya, yaitu meningkatkan kesamaan kelompok sendiri. Nah, ini artinya kelompok in group itu dilihat dari persamaan. Jadi kalau in group ini ditonjolkan adalah kesamaan, kalau out group ini ditonjolkan adalah perbedaan-perbedaan. Nah, terakhir, apa dampak dari kategorisasi? Yang pertama adalah bias. Bias artinya karena tadi adalah yang ditonjolkan in group adalah kesamaan, yang ditonjolkan out group adalah perbedaan. Jadi dalam bias ini berarti menganggap in group lebih baik daripada out group. Artinya out group itu dinilai tidak baik atau buruk. Yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi artinya ada perbedaan-perbedaan perlakuan yang terjadi pada saat bertemu dengan
outgroup orang lain yang tidak sama tadi, yang berbeda tadi. Nah, yang terakhir adalah konflik. Apabila bias dan diskriminasi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, atau tidak dapat dipecahkan, atau tidak dapat diminimalisir oleh individu atau kelompok, maka akan terjadi konflik, baik sifatnya laten atau sudah sifatnya terbuka. Nah, tentunya hal ini dapat memicu atau memperbesar perbedaan-perbedaan yang ada, yang sebenarnya sudah ada pada sebelumnya, karena hubungannya dengan in-group, out-group, in-group dan out-group tadi. In-group adalah hal yang sama dengan saya, out-group adalah hal yang berbeda dengan saya, maka itu akan bisa menimbulkan konflik. Nah, begitu tentang teori dampak kategorisasi sosial. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.